من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tafsir dari surat-surat Juz Amma sampai pada surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah dikatakan sebab turunnya adalah sebagaimana disebutkan Al-Imam Atha Al-Kalbi dan As-Sudi menyatakan bahwa sesungguhnya surat Al-Humazah ini turun pada seorang kafir Quraisy yang namanya Al-Akhnas ibn Syuraik. Al-Akhnas ibn Syuraik ini adalah orang yang selalu mengumpat dan selalu mencela orang lain, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka mencela. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Imam Muqatil, seorang ahli tafsir, menyatakan bahwa surat Al-Humazah ini turun pada Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah, dia itu suka juga mengumpat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang beliau dan kemudian mencela beliau sallallahu alaihi wasallam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di riwayat yang lain mengatakan bahwa itu surat ini turun kepada Umayyah ibn Khalaf. Sehingga memang dalam hal ini kalau kita lihat ada orang-orang kafir Quraisy yang kemudian memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu permusuhan yang sangat keras sekali, hingga mencela, mengumpat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan turun ayat-ayat kaitannya dengan mereka. Banyak kita dapati surat-surat Al-Qur'an ayat-ayatnya kemudian turun kaitannya dengan apa yang mereka katakan, dari Al-Walid ibn al-Mughirah, kemudian Umayyah bin Khalaf, dan kemudian termasuk diantaranya adalah Al-Akhnas ibn Syuraik ini. Maka kita bisa tahu bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah yang pada saat itu tidak lain kehidupan Rasulullah SAW setiap pagi, setiap waktu selalu dalam permusuhan orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kehidupan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi harinya sudah siap untuk terima cemoohan orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian mengangkat baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan kalau itu terjadi pada kita. Pernah nggak kemudian kita lewat, kita nggak ngapa-ngapain, kita lewat begitu saja, lalu ada yang mengatakan ini kamu ini tukang sihir, kamu ini tukang dukun, kamu ini begini dan sebagainya, dicela. Saya kira nggak pernah ada yang kemudian seperti itu. Tetapi kita lihat Rasulullah SAW hidupnya setiap hari semacam itu keadaannya. Maka kita bisa tahu bagaimana perjuangan Rasulullah SAW yang selama 13 tahun berada di Mekah, dan Rasulullah SAW tidak mengadakan perlawanan. Selama itu sama sekali tidak mengadakan perlawanan, karena memang tidak diperintahkan, belum diperintahkan untuk mengadakan perlawanan. Baru mengadakan perlawanan ketika hijrah ke Madinah, adanya perang Badar dan lain sebagainya di tahun kedua Hijriyah.
Sehingga masa-masa awal mula Islam adalah masa-masa yang berat, dan para sahabat pun juga diminta untuk semacam itu, untuk bersabar menghadapi siksaan, cemoohan, kata-kata yang kurang menyenangkan setiap hari dan setiap saat seperti itu, ya. Sampai kemudian para sahabat itu kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang, ya. Kapan pertolongan Allah itu datang? Itu sudah semacam ini keadaannya. Apa jawab Rasulullah SAW? Ya, kalian ini terlalu tergesa-gesa, ya. Kalian terlalu tergesa-gesa, ya. Jangan tergesa-gesa untuk minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diperintahkan oleh Rasul untuk tetap bersabar. Padahal sudah berapa tahun mereka seperti itu, ya. Sampai diantaranya Abdurrahman bin Auf, ya, Sayyidina Utsman ibn Affan mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dulu kita itu pas waktu musyrik mulia kita, ya. Waktu Islam malah jatuh, ya, harga diri kita. Mereka adalah orang-orang terkemuka pada saat itu, ya. Pada saat sebelum adanya Islam, pedagang, ya, dengan pedagang yang kemudian sangat sukses, ya, dan dihormati karena harta mereka dan sebagainya. Tapi setelah masuk dalam agama Islam, lalu kemudian mereka dapat cemoohan setiap hari dari orang-orang kufar Quraisy. Maka kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga memang benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, sungguh kalian, ya, Rasulullah SAW itu bicara kepada kita, ya, Rasul bicara kepada kita, Allah fi ashabi, hati-hati kalian terhadap sahabatku, ya. Mengapa? Karena sesungguhnya kalian kalau bersedekah sebesar gunung Uhud emas, maka tidak akan bisa sama dengan sedekah satu genggam gandum sahabatku, ya. Kenapa? Karena besar nilai mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat masa perjuangan kemudian mereka tetap iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa Islam semacam ini ya karena mereka. Karena ada orang-orang yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat. Ya, pahalanya berlipat, amalannya sedikit tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena nilai perjuangan, ya. Karena nilai perjuangan. Saya kasih contoh, ya. Orang kemudian kalau kita lagi butuh duit, ya, kalau kita lagi butuh uang, ya, dalam keadaan susah, kemudian ada yang pinjami kita, ya, uang 1 juta. Uang 1 juta. Kemudian setelah berapa lama kita dapat kesuksesan, lalu kemudian kita bayar uang itu 1 juta, kalau kita kembalikan, nilainya sebetulnya beda, ya. Nilainya sebetulnya beda. Pada saat kita lagi susah, nilai 1 juta itu sangat besar, dan ada orang yang mau percaya sama kita kemudian memberikan uang 1 jutanya, bisa-bisa hilang ini uang ini, ya. Tapi kemudian akhirnya bisa mengembalikan 1 juta itu enggak sama. Jangan dikira bahwa 1 jutanya itu sama, ya. Tapi sesungguhnya yang besar itu pada waktu kita lagi sulit kemudian dikasih uang 1 juta, walaupun itu sifatnya pinjaman tapi ini nilainya besar. Kalaupun dibayar balik 10 juta enggak akan sama, ya. Karena ada kepercayaan bagaimana saat-saat sulit kemudian memberikan uang semacam ini, tahu ini suatu hal yang besar. Maka kita tahu bahwa bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat berjuang di masa-masa awal Islam. Dan tentunya kaitannya dengan ayat-ayat dari surat Al-Humazah ini tentunya sifatnya umum, walaupun turun dengan sifatnya khusus, ya. Jawaban terhadap orang-orang kufar dan lain sebagainya itu hanya sebagai sebab saja, tapi berlaku sifatnya umum, ya, bukan hanya berlaku pada orang tersebut saja, pada satu orang saja, tapi sesungguhnya sifatnya umum bagi siapapun yang kemudian mencela dan mengumpat, pasti tentunya akan mendapatkan ancaman seperti apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Nah, kita kemudian bahas tentang kandungan surat Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, kata wail itu berarti celaka ya. Dan bisa berarti pula neraka wail, siksaan yang pedih ya, bahwa di dalam neraka itu ada tingkatan-tingkatannya, ada tingkatan-tingkatannya, dan kemudian di situ sebutkan ada 8 tingkatan ya, ada 8 tingkatan yang ada di dalam neraka, dan kemudian semuanya ya mempunyai tempat-tempat tertentu dalam siksaan-siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wailun likulli humazatil lumazah, celaka neraka wail, siksaan yang pedih bagi siapa? Bagi setiap orang yang mengumpat orang dan mencemooh orang di hadapannya ya. Ini dikatakan makna ya daripada al-humazah ya, dikatakan oleh Imam Muqatil, al-humazah itu siapa? Yaitu orang yang mengumpat tidak di hadapannya. Sedangkan yang namanya al-lumazah ya, lumazah itu adalah orang yang mencela di hadapannya. Itu makna antara al-humazah dengan al-lumazah ya. Kemudian kita tahu bahwa seseorang itu mengumpat orang lain, mencemooh orang lain. Sebabnya apa? Sebabnya apa kok bisa kemudian akhirnya bisa mencela, mencemooh orang lain? Karena merasa dirinya lebih baik ya. Merasa dirinya lebih daripada yang lain ya. Sehingga kemudian menganggap remeh orang lain ya. Dan kemudian muncul kata-kata yang buruk, mencemooh, mengumpat orang lain. Kita bicarakan sesungguhnya orang ini tidak mengenal ya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis, Allah menyimpan rahasia pada hamba-hambanya, sehingga kita nggak tahu siapa yang dapat rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka haruslah kita husnudzan kepada siapapun. Kepada siapapun kita harus husnudzan. Kenapa? Karena mungkin saja seseorang itu dapat rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita husnudzan maka kita akan mendapatkan pahala sesuai kadar husnudzan kita. Sesuai kadar husnudzan kita. Dan kita, kewajiban kita, nah ini bukan suatu hal yang sunnah ya. Kewajiban kita itu kita wajib husnudzan. Menganggap orang lain lebih baik daripada kita. Ini pembelajaran syariat ya. Bahwa kita itu selain kita belajar selain belajar hal-hal yang sifatnya zahir, ada pula sifatnya seperti tasawuf ya. Tapi sebetulnya tasawuf ini tasawuf dasar ya. Tasawuf dasar, bukan sifatnya yang sangat tinggi, tidak ya. Kaitannya dengan hati ya. Dan sesungguhnya apa yang kita pelajari ini semuanya adalah wajib sifatnya, bukan sunnah ya. Mengapa? Karena kita selain punya kewajiban untuk belajar bagaimana caranya sholat ya, caranya wudhu, caranya puasa yang memang itu harus kita kerjakan, kita juga punya kewajiban untuk tahu penyakit-penyakit hati ya. Penyakit-penyakit hati ini hukumnya apa? Kita mempelajarinya, hukumnya wajib ya. Bagaimana namanya penyakit hati sombong ya, itu harus kita tahu apa itu sombong dan bagaimana cara memperbaikinya, cara menghilangkannya, wajib. Hasad ya, apa itu hasad dan bagaimana cara mengobati hasad ya. Kemudian riya ya, apa itu riya, ngobatinya bagaimana, itu harus kita pelajari, bukan sunnah. Mengapa? Karena kita menginginkan bahwa amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus jadikan amal kita ini bersih dari berbagai penyakit hati ya. Jangan kemudian kita beramal tapi ujub, merasa bangga terhadap apa yang kita kerjakan, percuma ya. Amalnya nggak ada pahalanya, sia-sia. Kemudian kita beramal tapi tidak ikhlas ya. Riya kita terhadap orang lain, kita beramal tapi merasa sombong ya. Maka hal-hal semacam ini harus kita ketahui. Dan kalau kita mau mengetahui, bahwa kita harus tahu tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus tahu tentang Allah. Sampai dikatakan oleh para ulama, siapa yang lebih kenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih tahu bagaimana bersihnya hati ya. Penyakit hati akan lebih hilang. Semakin kenal Allah, penyakit hati akan semakin hilang.
Kalau orang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, kenal Allah, maka dia nggak akan sombong. Dia akan merasa dirinya lebih daripada yang lain. Yang ngasih Allah Subhanahu wa taala, bagaimana saya bisa mau sombong? Ya. Kemudian dia bisa beramal, ini hidayah juga dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya ukhrawi pun tidak bisa kita banggakan. Ya, tidak bisa kita banggakan. Sehingga untuk apa dibanggakan? Wong ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak bisa bergerak kecuali dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan tentang Fir'aun, ya, Bani Israel, yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi hadza bala'un min rabbikum azim. Ya. Allah sebutkan dalam ayat Al-Qur'an, sesungguhnya yang terjadi pada saat itu adalah Fir'aun membunuh anak-anak lakinya dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Kemudian dijelaskan oleh Allah, wa fi hadza bala'un min rabbikum azim. Sesungguhnya ini adalah bala, cobaan dari siapa? Bukan dari Fir'aun, ya. Min rabbikum, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Fir'aun. Ya. Azim, suatu bala yang besar. Kenapa? Fir'aun menggerakkan jarinya nggak akan bisa kecuali dapat ketentuan dari Allah. Ya. Apalagi kemudian sampai membunuh anak-anak lakinya, kemudian yang membiarkan anak-anak perempuannya. Ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tahu bahwa orang yang ya kenal dengan Allah, semakin dia itu merasa dirinya lemah, ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Semakin dia kenal terhadap dirinya, dia akan semakin kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani rahimakumullah, bagaimana kita mempererat diri kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan mungkin keluar kata cemooh, kata mengumpat kepada orang lain, atau meremehkan orang, ya. Meremehkan orang itu kadang dengan hanya pandangan, kadang dengan hanya pandangan, ya. Melihat orang lain, ya. Tapi kalau melihat orang kaya bagaimana? Ya. Melihat orang kaya itu kan beda, ya, dengan melihat orang yang miskin. Ya. Melihat orang kaya, siapa yang berdiri, ya, menghormati seorang ulama yang kaya karena kekayaannya, sepertiga agamanya hilang. Siapa yang berdiri, ya, menghormati ulama loh ini, ya, bukan siapa-siapa, ya. Ulama tapi kaya, ya. Ulama kaya tapi bangunnya itu karena kekayaannya, ya, sepertiga agamanya hilang, ya. Maka bagaimana kalau nggak punya ilmu tapi kaya, kita datang menghormatinya dia karena kekayaannya, bukan karena dia bukan ulama, bukan siapa-siapa, lalu pasti menghormatinya karena kekayaannya. Berapa yang hilang daripada agamanya, ya. Maka bagaimana kita itu tahu menghormati orang lain itu kan bahkan disebutkan dalam ayat bagaimana Rasulullah SAW diperintahkan untuk duduk bersama dengan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, fuqara wal masakin, ya. Fuqara wal masakin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk, ya, kamu wahai Rasulullah SAW bersama dengan mereka, jangan bosan, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, hati mereka apabila ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini ya terhadap siapapun ya pandangan harus mengagungkan, pandangan harus mengagungkan, sikap harus mengagungkan, kata-kata juga mengagungkan kepada yang lainnya. Wailun likulli humazatil lumazah. Siapakah al-humazah lumazah ini? Alladzi jama'a malan wa addadah, yaitu orang-orang yang mengumpat ini meremehkan, merasa diri mereka lebih daripada yang lainnya. Sebabnya adalah dengan harta yang mereka kumpulkan dan mereka hitung-hitung, ya. Mereka mengatakan bahwa menganggap dengan harta yang dimiliki itu bisa lebih utama daripada yang lain, ya. Tapi sesungguhnya kita perlu tahu, ya, nilai harta di mata Allah Subhanahu wa taala itu berapa, ya. Nilai dunia seisinya, ya, itu di mata Allah Subhanahu wa taala hanya seberat satu sayap nyamuk, ya.
Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janah ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma. Kalau sekiranya dunia ini seisinya sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan rela untuk memberikan kepada orang kafir satu teguk air. Satu teguk air itu enggak bakal dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nilainya dunia itu seberat satu sayap nyamuk. Seberat satu sayap nyamuk, orang kafir enggak bakal dapat. Berarti cemburunya Allah Subhanahu wa taala bahwa yang akan dikasih cuma orang muslim. Dan berarti betapa nilainya, besarnya nilainya orang yang muslim. Betapa besarnya nilai orang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kok mau diremehkan? Kok mau dicemooh? Kok mau dianggap rendah? Gak bisa, ini orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun maksiat. Walaupun orang itu bermaksiat, tapi dia itu muslim, maka sesungguhnya ini punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Tidak ada satu jiwa pun bisa beriman kepada Allah kecuali atas izin Allah. Berarti orang itu dapat izin Allah untuk beriman, untuk muslim walaupun penuh dengan kekurangan. Jangan kita lihat kekurangannya, tapi lihat bagaimana dia itu bisa dapat Islam. Itu taufik yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ini, sehingga enggak boleh kemudian diremehkan oleh siapapun. Alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia menganggap dengan harta yang dimilikinya maka dia akan kekal, menyebabkan harta itu menjadi kekal bagi dirinya, enggak akan mati. Padahal kalau dilihat pembelajarannya, orang-orang umat terdahulu umurnya lebih lama daripada kita. Kemudian bagaimana mereka pun semuanya sudah dihancurkan oleh Allah, mati semuanya, nggak ada yang menyebabkan kemudian bisa kekal. Tapi perasaan dengan orang punya harta, maka dia akan lebih sehat daripada yang lain. Lebih mampu daripada yang lain, lebih kuat daripada yang lain, lebih kekal daripada yang lain, merasa memiliki. Sebetulnya orang-orang kaya itu apa sih yang dinikmati? Yang dinikmati tempat tidur. Berapa kali berapa? Ya sudah, itu yang kemudian yang dinikmati oleh orang kaya. Makan yang dirasakan itu apa sih? Cuman kayak gini, berapa senti? Lidah kita merasakan. Begitu masuk dalam, coba dikeluarkan lagi, rasanya kayak apa? Gak ada rasa apa-apa. Semuanya sama. Sehingga kalaupun naik mobil, mobilnya cuman segini, tempat duduknya saja, gak lebih daripada itu. Jadi orang itu harusnya berwawasan lebih luas. Apa yang dinikmati oleh orang-orang kaya, sesungguhnya kenikmatan batin itu lebih. Kenikmatan batin itu lebih. Kalau naiknya cuma sepeda ontel tapi hati senang, hati tentram, dibandingkan dengan orang kaya naik mobil tapi stres, utang nggak kebayar-bayar, kredit mobilnya belum lunas, pusingnya masya Allah, mikirkan bulan depan ini bayarnya pakai apa lagi, Tapi kalau kemudian orang-orang miskin ini tenang, nggak punya hutang, bisa tidur, bisa nyaman. Kalau orang kaya itu tidurnya itu karena sudah kekesalan mikir, akhirnya ketiduran. Tapi kalau orang kaya itu mau tidur, ya tidur sudah, mau apa lagi, nggak ada yang dipikirkan. Tenang, dalam keadaan tenang. Sehingga ikhwan rahimakumullah, kita lihat bagaimana seseorang itu harus merasa tahu, bukan dengan harta menjadi tentram. Kita bukan kemudian berusaha untuk jadi miskin, tidak. Silahkan mencari harta boleh yang halal sesuai dengan ketentuan syariat. Selama itu maka kemudian itu bisa membahagiakan orang tersebut. Tapi kalau kemudian
dengan harta harus melanggar syariat, ya. Yang haram kemudian diterjang dan lain sebagainya untuk mencari kebahagiaan dengan harta, maka pasti tidak akan ada yang namanya kebahagiaan di situ, ya. Segala sesuatu harus sesuai dengan real ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah. Allah katakan sama sekali tidak, ya, bahwa bukan dengan harta orang itu bisa jadi kekal, bukan dengan harta seseorang itu merasa memiliki sama sekali, lebih daripada yang lain, tidak. La yumbadanna fil hutamah, bahwa orang-orang yang semacam ini akan dilemparkan masuk ke dalam api al-hutamah, ya. Apa al-hutamah? Wa ma adraka mal hutamah, ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma adraka mal hutamah. Biasanya kalau diulang itu menunjukkan suatu hal yang besar, ya. Qala la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Apakah kamu tahu apa itu al-hutamah? Ya, apa itu al-hutamah? Dikatakan narullahil muqadah, ya, apinya Allah, ya. Narullah, Allah katakan narullah. Kalau mau diartikan secara literal saja, ya, apinya Allah yang selalu menyala, ya. Sampai dikatakan dalam bahasan tafsirnya, kenapa kok dikatakan narullah, ya, apinya Allah, disandarkannya kepada lafaz Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan pengagungan. Ini bukan api biasa, ya, yang kemudian ditiup langsung kemudian padam, ya, tapi api yang kemudian sudah dinyalakan ribuan tahun, ya, sudah jadi biru, sudah jadi merah, sudah jadi hitam, ya, ribuan tahun itu, ya, sampai jadi semacam itu. Dan tidaklah api dunia kecuali sudah dicelupkan terlebih dahulu ke dalam air sebanyak 70 kali baru kemudian ditaruh di dunia, apinya dunia ini, ya. Sehingga lebih ringan, sudah lebih dingin, ya, boleh dikatakan lebih dingin, sampai 70 kali baru kemudian diberikan kepada dunia ini yang kita rasakan, api dunia ini, ya. Maka orang-orang dahulu ketika mendapatkan ujian, ya, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dalam satu kisah disebutkan ada seorang yang saleh, ya, dalam satu perjalanan kemudian berada di suatu tempat, ternyata kemudian ada seorang wanita yang cantik datang ke tempat tersebut, ya. Tinggal berduaan, ya, tinggal berduaan. Lalu bagaimana? Supaya dia tahu bagaimana kemudian seharusnya berbuat bagaimana dengan keadaan semacam ini, dia hidupkan api, ya. Dia hidupkan api, tangannya ditaruh di atasnya. Dia katakan, kalau saya kuat, ya, silahkan berbuat, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau nggak kuat ya sudah, nggak usah berbuat. Tunggu sampai dia kepanasan, tidak kuat, habis itu dia lagi, ya, ditaruh di atasnya lagi. Kepanasan nggak kuat, kemudian dia gini, lalu baru masalah api dunia saja nggak kuat, ya. Lalu kemudian mau nerjang haram, nanti dapatnya api akhirat, sudah nggak perlu, ya. Ini orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semacam ini keadaannya. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah, apinya Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyala. Al-hutamah dikatakan selalu sifatnya itu menghancurkan, ya. Sifat api ini adalah sifat yang menghancurkan dan meremukkan segala sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya. Bagaimana disebutkan dalam satu kesempatan, Rasulullah SAW pernah duduk bersama dengan para sahabat, lalu ketika sedang duduk bersama sahabat terdengar sesuatu yang jatuh dan sangat keras sekali. Sangat keras didengar oleh para sahabat semua kaget. Ada apa ini? Ya. Jadi suara dentuman seakan ada sesuatu yang jatuh dan kemudian kena dasarnya. Lalu Rasul mengatakan, kalian tahu apa tadi suara yang kalian dengarkan? Ya. Apa itu ya Rasulullah? Itu suara batu yang sudah 70 tahun kemudian turun ke neraka, sekarang baru sampai dasarnya. Ya. Batu yang kemudian sampai ke dasar 70 tahun, sekarang baru kemudian kena dasarnya, ya.
diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dan para sahabat. Ngeratapnya bagaimana itu sahabat? Ya, ada hal-hal yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang mulia, tahu ya nyata benar dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semacam itulah orang-orang yang kemudian dapat siksaan ya. Dikatakan mereka itu masuk ke dalam api neraka perjalanannya selama 70 tahun. Itu baru sampai dasar. Dan ketika sampai dasar ya api, isinya semuanya api ya. Gak ada istirahatnya sama sekali ya, gak ada istirahatnya sama sekali. Disebutkan dalam ayat allati tattali'u alal afidah, yang mana api itu akan sampai ke hati ya. Jadi bukan apinya itu cuma di bawah itu, tidak ya, tapi apinya itu ya isinya api semua ini ya. Isinya adalah api semuanya, kemudian sampai ke dada, sampai ke hati ya. Api itu membakar ya. Dikatakan kenapa kok sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala alal afidah, dikatakan karena hati ini adalah sesuatu yang paling merasakan sakit ya. Dan hati ini tempat kemusyrikan, tempat kekufuran, maka kemudian disebutkan di dalam ayat semacam itu allati tattali'u alal afidah innaha alaihim mu'sadah, sesungguhnya mereka berada di dalamnya dalam keadaan tertutup, pengap ya, sudah nggak bisa lagi keluar, semuanya ditutup ya, dari berbagai arah, nggak ada pintunya, nggak ada kemudian keluarnya. Silahkan kalau mau naik ya silahkan kalau mau naik untuk kemudian menyelamatkan diri ya, bakal bisa untuk kemudian menyelamatkan. Innaha alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah, bahwa mereka itu diikat ya, bukan itu lagi, sudah dalam keadaan pengap, tertutup, nggak bisa kemana-mana. Mereka dalam keadaan terikat di tiang-tiang api neraka ya. Tiang-tiangnya ya dari api semuanya ya. Kan disebutkan dalam hadis bagaimana semua yang mereka terima itu adalah siksaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ini suatu hal yang ya, mengerikan ya, suatu hal yang mengerikan. Cuman memang ayatnya semacam ini, mau dibaca yang mana lagi ya, mau diganti pengalihan pembahasan yang lain mana lagi. Ini ayatnya memang kaitannya dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tidak termasuk insyaallah ya. Lihat saja enggak insyaallah ya. Kemudian merasakan panasnya insyaallah tidak, langsung ya masuk surga bighairi hisab, amin Allahumma amin. Kemudian mereka dalam keadaan semacam itu sebagaimana disebutkan di dalam ayat kullama aradu ayakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adzabal hariq ya. Setiap mereka menginginkan untuk keluar daripada api tersebut ya, berusaha naik ya, untuk supaya terselamatkan, u'idu fiha ya. Karena kesumpekan yang sudah dahsyat di dalam api neraka terus menerus, kita bisa bayangkan ya, satu hari ada berhentinya tidak? Nggak ada ternyata ya. Ada lerennya? Sama sekali enggak ya, sama sekali tidak. Nggak ada waktu kemudian dari jam 8 sampai jam 5 sore ya. Habis itu istirahat, besok lagi baru kemudian disiksa, sama sekali tidak. 24 jam terus menerus dan tidak ada hentinya, bahkan terus bertambah siksaan tersebut kepada mereka. Maka kemudian ketika mereka berusaha untuk keluar, maka u'idu fiha, kembalikan lagi ya, balikan lagi ke dasar ya. Mereka sudah kemudian berusaha untuk naik, kemudian kembalikan lagi, wadzuqu adzabal hariq, maka silahkan siksa, kalian terima, rasakan daripada siksa Allah Subhanahu wa taala yang membakar ini ya, adab yang terus membakar keadaan mereka. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadzuqul adzab, setiap terbakar kulit-kulit mereka, maka kami gantikan dengan kulit-kulit yang lain ya, diperbarui lagi kulitnya, liyadzuqul adzab, supaya mereka itu merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keadaan orang-orang yang ya meremehkan orang, mencemooh orang, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap dirinya lebih daripada yang lainnya ya. Tapi kalau seseorang itu husnudzan kepada yang lain ya,
pandangannya selalu mengagungkan, melihat orang lain dengan pandangan mengagungkan, itu dapat pahala. Jadi tergantung berapa banyak orang yang kita lihat, di situ kita dapat pahala. Ya. Sehingga termasuk yang selalu harus kita niatkan dalam setiap kita hadir dalam majelis, perkumpulan dan lain sebagainya, hendaknya kita niatkan untuk melihat orang lain dengan pandangan mengagungkan. Ya. Maka setiap berapa orang yang kita lihat, disitulah kita dapatkan pahala. Ya. Orang lihat ya fulan, ya menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya, maka itu semuanya adalah pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ruginya husnudzan. Ya, ruginya apa? Husnudzan. Ya, enggak, walaupun tidak sesuai dikasih pahala. Ya. Orang itu kemudian wah banyak dosanya, tapi kemudian kita menganggap dia itu wali min auliyaillah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Walaupun orangnya tidak sesuai, ya. Tapi kalau kita suudzon, berprasangka buruk kepada orang lain, maka yang kita dapatkan kerugian walaupun benar dengan apa yang kita sangkakan. Wah, orangnya peminum, benar orangnya peminum, tapi kemudian kita dapat dosa sesuai dengan sangkaan kita. Ya, kita anggap dia lebih buruk, dosa kita ya, bertambah. Walaupun sesuai padahal, ya, walaupun sesuai, maka apa faedahnya daripada suudzon? Ya, faedahnya dari apa husnudzan apa? Silahkan tinggal dipilih. Ya. Kita maunya apa ini? Ya, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau perlakukan husnudzan semuanya, ya, maka kita akan dapatkan pahala terus. Tapi kalau adanya suudzon, ya, hati kita hanya tambah sumpek. Ya, hati tambah sumpek setiap hari, setiap saat memikirkan orang lain. Sungguh beruntung bagi seseorang yang disibukkan dengan aibnya sendiri. Ya, sungguh beruntung kata Rasulullah SAW, orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri. Tapi sungguh merugi bagi orang yang disibukkan dengan aibnya orang lain. Ya, setiap hari tambah kelihatan aibnya orang. Ya, dan tambah terus dibicarakan. Maka kita perlakukan diri kita selalu melihat orang lain lebih baik daripada diri kita, dan insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. فاتحة بالقبول التمام كل رسول مأمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو سحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عدادة صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي.